Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Fahminul Firdaus. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 7 ya. Saya akan mengaudit sistem informasi. Audit sistem informasi inventory pada PT DSS dengan menggunakan framework COVID 4.1. Ini abstrak ya. Jadi patokan si penelitian audit sistem informasi ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara proses alur bisnis yang berjalan dan dijalankan oleh karyawan pada bagian inventory PT DSS sudah sesuai dengan SOP Standard Operation Procedure yang telah ditetapkan oleh perusahaan, berguna agar tercipta kelancaran dari proses bisnis agar berjalan secara efektif dan efisien. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian kuesioner framework COVID 4.1 domain yang digunakan sebagai ruang lingkup, yaitu pada domain Plan and Organize yang disingkat PO, dan Monitoring and Evaluation yang dibatasi hanya pada subdominan, yaitu PO6, PO7, Mi1, Mi2, Mi3, dan Mi4. Hasil pengolahan kuesioner mendapati nilai rata-rata untuk domain PO dan Mi adalah 2,55 dari rentang nilai 0 sampai 5. Apa itu COVID? COVID adalah suatu framework untuk membangun suatu IT government. Dengan mengacu pada framework COVID, suatu organisasi diharapkan mampu menerapkan IT government dalam pencapaian tujuan. IT government mengintegrasikan cara optimal dari proses perencanaan dan pengorganisasian, pengimplementasian, dukungan, serta proses pemantauan kinerja teknologi informasi. Di sini ada fungsi COVID ya, itu meningkatkan pendekatan atau program audit, mendukung audit kerja dengan arahan audit secara rinci, memberikan petunjuk untuk IT government sebagai peneliti, benchmark untuk kendali sistem informasi teknologi informasi, meningkatkan kontrol sistem informasi atau teknologi informasi sebagai standarisasi pendekatan atau program audit. Ini tabel aktivitas teknologi ya. Aktivitas teknologi informasi pada COVID 4.1 didefinisikan ke dalam 4 domain yang saling berhubungan, yaitu tata kelola representasi tingkat kematangan COVID. Nah, ini tabel-tabelnya ya, ada Plan and Organize, indeks kematangan, level kematangan, metode penelitian. Ini alur tahapan penelitian atau tahapan audit sistem informasi. Ada identifikasi masalah, studi pustaka, rumusan masalah, studi lapangan, pengumpulan data, pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, pengolahan data menggunakan framework COVID 4.1, hasil dan pembahasan. Nah, terakhir kesimpulan dan saran. Sini ada hasil dan pembahasan. Analisis data. Dalam bagian ini membahas hasil analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh, ditinjau secara kualitatif dan kuantitatif, menentukan tingkat kematangan, penentuan tingkat kematangan, maturity level, bukan hanya menggambarkan pengukuran sejauh mana perusahaan telah memenuhi standar proses pengolahan teknologi informasi yang baik,
peningkatan pengelolaan proses sistem. Ini ada kriteria pengukuran perhitungan tingkat kematangan maturity level ya. Identifikasi sistem informasi inventory PT DSS. Nah ini tabel-tabelnya. Rangkuman tingkat kematangan maturity level. Nah ini tabel rangkuman tingkat kematangan. Di situ ada domain sama description, curhat metode dan keterangan ya. Dari hasil perhitungan didapatkan rata-rata nilai domain sistem informasi inventory sebesar 2.55. Dari nilai tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa proses bisnis sistem informasi inventory pada PT DSS secara define progress yang berat pada level ini proses standar dalam praktik pelaksanaan kegiatan inventory sebagai telah didokumentasikan. Proses ini didasarkan pada proses pengembangan sistem yang telah diintegritaskan. Nah, sini ada nilai kesenjangan kematangan saat ini ya. Setelah melakukan perhitungan tingkat kematangan maturity sistem informasi inventory pada PT DSS saat ini sebesar 2.55, maka dilakukan analisis kesenjangan terhadap extended maturity yaitu sebesar 3. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengelolaan sistem informasi inventory yang serasai diantaranya keempat domain. Alasan nilai yang ingin diciptakan sebesar 3 adalah kesiapan pada PT DSS dalam memanajemen pengelolaan SDM dan keuangan, sehingga dalam perbaikan dan pengembangan sistem informasi yang lebih efektif menjadi terbatas. Ya, ini gambar 2 perbandingan current maturity dengan expand maturity ya. Nah, sini kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. PT DSS telah menerapkan sistem informasi inventory pada level define process. Hasil pengelolaan kuesioner mendapat nilai rata-rata untuk domain PO dan MI adalah 2,55 dari tentang nilai 0 sampai 5. Artinya PT DSS telah melakukan penerapan sistem informasi inventory dengan baik. Dari hasil penelitian ditemukan kelemahan pada subdomain PO6 dengan nilai rata-rata 2,31. Artinya masih pada level 2. Reportable boot invest. Kelemahan yang paling fatal adalah perusahaan belum dapat mengembangkan dan mempertahankan kerangka kerja yang mendefinisikan pendekatan perusahaan secara keseluruhan dengan resiko dan yang sejalan dengan kebijakan lingkungan sistem informasi inventory, resiko perusahaan dan kerangka kontrol. Untuk menghasilkan satu temuan dan rekomendasi yang tepat, maka dibutuhkan pemahaman dan pengetahuan tentang sistem informasi inventory pada PT DSS. Kuesioner tidak memberikan hasil yang sepenuhnya, maka dibutuhkan observasi dan wawancara untuk menghasilkan rekomendasi yang sesuai temuan agar dapat tercapai tujuan PT DSS. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.